Kita ini kan cuma bisa berencana ya, tapi ujung-ujungnya semesta juga yang menentukan. Kadang jawaban dari doa itu enggak di waktu yang kita mau, tapi justru di saat yang paling tepat. Contohnya, waktu aku ke Salatiga. Niatnya di perjalanan pengen banget lihat pemandangan gunung di tol. Malah mendung dan hujan deras. Tapi ternyata Tuhan kasih jawaban di hari kedua. Pagi-pagi pas bangun, aku disambut pemandangan indah yang cerah banget. Rasanya benar-benar kayak doa yang dijawab. Hari kedua kami di Salatiga, pagi kami disambut sama pemandangan yang cerah. Dari atas hotel, kami bisa lihat panorama dua gunung nan jauh di sana. Ada yang tahu apa nama gunungnya? Boleh komen ya. Petualangan kuliner kita 2 hari ke depan diawali dengan sarapan di Sambal Tumpang Koyor Mbah Rakinem. Kuliner legendaris Salatiga yang udah berdiri sejak tahun 1950. Sesuai namanya, sambal tumpang koyor ini isinya adalah koyor atau urat sapi yang diguyur sambal tumpang atau sambal yang dibuat dari tempe semangit alias tempe yang udah difermentasi. Tumpang koyor Mbah Rakinem ini udah legend banget di Salatiga. Isinya tentu aja ada koyornya, terus ada tahu, sama ada tempe apa namanya? Tempe semangit. Tempe semangit itu tempe yang udah lama gitu, jadi udah menuju basi tapi belum basi, jadi masih aman. Terus ini ada daun apa ya? Singkong. Salah, pepaya. Daun pepaya. Kita cobain ya, koyornya yang kita cari nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? First impression? Gurih, terus sedikit pedas juga. Tadinya aku expect ini rasanya bakal manis karena makanan Jawa kan rata-rata manis ya. Ternyata ini gurih dan asin, gurih dan pedas, enak. Dan khas semangitnya itu ya? Aku belum tergigit semangitnya, coba. Sebenarnya mirip-mirip sih sama tempe, cuma dia teksturnya lebih lembut dan wanginya khas ya. Wanginya khas. Biar kriuk kita pakai ini kendar, arak. Harga seporsi tumpang koyor ini mulai dari Rp25.000 aja, tergantung add-on lauknya. Udah selesai sarapan, kita mau nurunin nasi dulu dengan jalan-jalan di alun-alun Salatiga. Alun-alun Salatiga ini ditandai dengan patung 3 tokoh, yaitu Brigjen Sudiarto, Yos Sudarso, dan Marsekal Muda Agustinus Adi Sucipto. Mereka ini berhubungan erat dengan Salatiga. Kita lagi jalan-jalan di alun-alun Pancasila. Lapangan Pancasila Salatiga. Rame guys. Rame banget. Rame banget. Padahal ini hari Sabtu bukan hari Minggu, tapi tetap rame banget. Seru-seru. Jadi nggak muter-muter sendirian. Kita mau jajan kali ya. Kita cari jajanan dulu. Jalan kaki 750 meter dari alun-alun, kita menuju pasar kota Salatiga. Kita mau cari oleh-oleh cemilan khas Salatiga, yaitu enting-enting kepuk. Buat teman-teman yang belum tahu, enting-enting kepuk itu cemilan manis yang terbuat dari kacang tanah, gula pasir, dan vanili yang digepuk membentuk segitiga. Nah, enting-enting cap kelenteng dan 2 holo ini adalah salah satu yang legendaris di Salatiga. Beli apa? Apa tuh? Kayak gini. Ini khasnya. Siangnya kita makan di warung gudeg terkenal di belakang Pasar Sapi Salatiga, yaitu Gudeg Koyor Miroso Hajah Sekini. Sebenarnya di sini khasnya tentu aja koyornya. Cuma kalau siang itu suka udah habis dan bener, pas kita kesana udah nggak ada koyornya.
Jadi lauknya kita pilih yang lain. Makan apa kamu? Makan gudeg lauknya ati apa? Kita di gudeg Miroso ya. Nanti kita nggak ada sama koyor. Aslinya nih gudeg koyor, tapi ini koyornya habis. Jadi Krecek. pakai krecek. Terus gudegnya ada daun singkong. Sini nangkanya tahu. Ini ati apanya? Rasanya be. Coba lagi. Enak. Bukan agak manis, soalnya tadi minta kuah pedesnya juga. Enak. Cobain gudegnya dulu. Ati ampelanya? Potongannya gede, tadi aku cobain nggak bau ya. Bersih. Kreceknya pedes sama manis? Cobain ya. Harusnya sih pedes tadi bilang ibunya. Rasanya gede banget potongannya. Gurih, pedas bener. Gurih nggak terlalu pedas, enak. Buat ngimbangin manisnya. Satu komponen lagi tahu. Tahunya tahu kulit. Enak. Tahunya nggak bau. Gurih. Kalau aku ekstra lauknya pakai ayam. Yang ngebedain sama Miasari ini ayamnya. Ayam kampung. Di sini ayam kampung, potongannya Paha. paha atas. Gede juga tapi ya, walaupun ayam kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih ya? Gurih, empuk. Tadi aku juga beli ekstraknya. Apa ini? Uritan, telur muda. Wah, Kayak gimana sih? cobain rasanya ya. Gimana? Rasa Kalau yang uritan? ini sebenarnya mirip sama kuning telur ya, karena kan emang sebenarnya telur belum jadi. Nah ini bagian luarnya kita coba. Part apanya? Gimana rasanya? Rasanya kayak ati kalau menurutku. Coba belah kuningnya. Ini uritannya menjadi. Nah, gini guys, Kuning uritan. telur. Lanjut makan dulu. ya. Harga seporsi gudeg Miroso start dari 25 ribuan ya. Tergantung lauk yang teman-teman pilih. Siang-siang matahari terik, enaknya nyari yang segar-segar. Kita mau nyobain es lokal Salatiga nih. Namanya warung es kesambi. Es kesambi ini tuh tipikal es jadul yang sederhana gitu. Wajar, udah ada sejak tahun 1948. Jadi nostalgia banget nih kalau kamu kecilan di Salatiga makan es ini. Menu esnya pun macem-macem dan namanya nggak merepresentasikan isinya. Jadi kita beli yang rekomendasi penjualnya aja, yaitu es kesambi dan es sakura. Kesambi. Ini es sakura. Kita bedah dulu. Ini es kesambi. Ada pepaya, roti. Ini tadi puding. Terus puding. Ada puding. Ini melon. Kayak ada jelly atau agar gitu. Ini leci. Terus pakai es serut, susu kental manis sama meses. Semoga nggak ada yang ketinggalan ya itu. Oh ada agar lagi sama kelapa. Aduk ya. Kita coba icip kuahnya dulu. Ketumbah.
manisnya. Segar. Berasa ini ya, lychee sama pepayanya, walaupun cuma 3 biji tapi ada Dominan ya. Karena dia wangi juga kali ya. Lychee. Roti. Lucu juga ada roti. Kita makan yang mana dulu ya? Pudingnya ada puding. Oh iya, puding apa warnanya agak gelap. Rasa apa kali? Rasa apa ya? Manis. Rasa yang dulu pernah ada. Aku pesen es sakura. Ini tuh rekomendasi nomor 2 setelah es kesambi. Isinya tentu aja ada Coba diangkat. es serutnya ya, sama meses sama. Terus ini ada Cincau ya? cincau. Ini juga ada puding yang sama kayak punya Sari. Ada agarnya juga. Dan ini tapi warnanya tuh agak oranye ya. Kayaknya pakai sirup oranye. Dan ada nanas. Oh iya, lucu. Udah, secara harga emang lebih murah sih kalau yang es kesambi itu yang punya Sari. Itu harganya 29.000. Yang ini 20.000 ya? Yang ini cuma 20.000. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Manis es. Cobain pudingnya. Puding yang aku bingung rasanya apa? Tahu nggak rasa apa? Ini kayak rasa gula aja deh. Ini ya kayak apa? Gula aren gitu ya? Gula aren gitu. Coba nanasnya. Nanasnya manis banget. Aku expect bakal asam tapi ternyata manis nanasnya. Ini kolang aling. Oh, hijau warnanya. Seporsi es ini menurut kami harganya relatif tinggi ya. Tapi meskipun harganya relatif tinggi, bolehlah dicobain kalau pas lagi mampir ke Salatiga. Sore hingga malam, Salatiga diguyur hujan deras. Jadi kita lanjut kulinerannya besok pagi ya. Pagi ini sebenarnya kita lumayan bingung mau sarapan apa, karena banyak toko yang belum buka. Akhirnya kita jalan ke pasar kota Salatiga lagi, dan nemu gudeg Jogja Bu Yam ini. Di Google Map, reviewnya tuh belum banyak. Tapi aku bisa bilang justru ini makanan favorit kita di Salatiga. Pagi sarapan gudeg pakai bacem pisau. Cobain pisaunya dulu ya. Oke. Ini ada gudegnya, daun singkong, terus krecek. Ini ada sambal, soalnya punya aku nggak pedes. Cobain gudeg sama krecek. Oh, dari looknya kreceknya pedes ya, warnanya merah. Nah, nggak terlalu pedes sebenarnya. Gudegnya juga nggak terlalu manis. Aku pesan oseng koyor. Selain kayak sehari ini ada gudeg sama gulai singkongnya, tentunya pakai koyor ya. Coba lihat koyor ya. Nih koyor, dia udah ada cabenya jadi kayaknya pedas, makanya nggak dikasih sambal lagi. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget, lumer di mulut, tapi bener sih lumayan pedas. Jangan sampai kegigit cabenya. Buat harga mirip-mirip juga sama yang lain. Start dari 25 ribuan. Karena sarapannya lumayan berat, siang ini kita ngafe aja ya. Di Salatiga ada kafe yang gayanya estetik ala zaman Belanda dulu. Namanya 1915 Art Coffee Huis di Jalan Buksuling Salatiga.
Bisa ditebak, coffee shop ini emang udah berdiri dari tahun 1915, pas zaman penjajahan Belanda dulu. Makanya nggak heran gaya arsitekturnya kayak gini. Dadah, pesanan aku sama menunya Java Bliss. Basically ini kopi susu. Gula aren. Gula aren. Rasanya creamy. Kopinya agak asam. Oh ya, Arabica berarti ya. Ya. Ini best sellernya katanya ya. Ya. Ini best seller yang dingin. Nanti ada menunya hangat dan cemilannya. Aku beli best seller yang panas atau hot. Ini Malakan Brulee. Jadi kayaknya sama sih sebenarnya gula Melaka juga ya, kopi gula Melaka tapi di torch jadi kayak brulee. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata tebel lapisannya. Aku harus sediain sendok di sini. Dipecahin dulu. Enak. Asam bener nggak kopinya? Kopinya tuh kan nggak manis. Nah tapi brulee-nya ini kan manis ya. Karamel. Jadi pas. Buat makannya kita beli yang best seller juga, Bitter Ballen. Bitter Ballen ini kue Gede ya? khas Belanda ya. Cemilan. Ya, cemilan khas Belanda. Intinya dari kentang sama daging. Bisa dilihat. Kentang, daging sama keju. Cobain. Harus pakai saus lupa. Ya ada saus tomat dan saus sambal. Teksturnya tuh mirip perkedel, tapi dia dalamnya lebih creamy, lebih basah gitu karena kan ada kejunya ya. Ini enak tuh, padat dagingnya juga berasa. Berkat posisinya yang ada di lereng gunung, zaman Belanda dulu Salatiga emang terkenal sebagai lumbung kopi. Makanya nggak heran kopi di sini tuh enak-enak. Sore hari sebelum pulang, kita sempat ngebakso dulu buat ganjil perut di perjalanan. Kita nyobain bakso yang direkomendasiin sama warga lokal nih. Namanya bakso Planet. Bakso Planet ini tipikal bakso yang kuahnya bening, tapi ternyata lumayan berasa kaldunya. Gak cuma rasa vetsin aja. Isi baksonya sebenarnya mirip-mirip sama bakso di tempat lain. Yang cukup menarik ada kikilnya ini. Kenapa ya hampir semua olahan makanan di Salatiga itu ada bagian tubuh sapinya? Ada yang bisa jawab? Oke deh, petualangan kulinerku di Salatiga sampai di sini dulu. Sampai jumpa di trip selanjutnya ya. Dadah!